Against the Gods bab 2155, Yun Ce, Mosu. Pada saat ini, Mosu tahu bahwa siapapun yang berhadapan dengan Kaisar Yuan pasti akan sangat ketakutan hingga mereka akan berlutut, kepala tertunduk, jiwa mereka gemetar, dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Yun Ce yang berada di hadapannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau khawatir. Sebaliknya, ia hanya menatap lurus ke arahnya dengan tatapan tenang dan mendalam, tidak seperti yang ditunjukkan oleh seorang pemohon lainnya. Bolehkah aku bertanya? Yun Ce tidak menjawab atau membantah, melainkan mengajukan pertanyaan balasan kepada makhluk paling agung di seluruh dunia. Jika itu kamu, apakah kamu bersedia melakukan apapun demi orang yang kamu cintai, bahkan dalam menghadapi rintangan yang tak teratasi? Udara terasa hening, dan waktu seakan membeku. Bahkan tatapan mereka seakan terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah beberapa saat, cahaya ilahi di mata Kaisar Yuan semakin menguat. Tekanan ilahi itu, yang hanya dimiliki Kaisar Yuan, cukup kuat untuk membuat langit bergetar dan semua makhluk hidup bersujud, menghantam Yun Ce. Anak kecil, apa hakmu mempertanyakan kami? Rasanya seperti langit runtuh menimpanya. Tulang-tulangnya terasa remuk, dan jiwanya seperti akan hancur. Namun, mata Yun Ce tetap tenang, dan lautan kesadarannya tetap jernih. Ia terus menatap langsung ke mata Kaisar Yuan, tanpa rasa terkejut, tanpa rasa takut, tanpa rasa hormat, hanya dengan kedalaman samar yang terus-menerus dan misterius. Itu adalah tatapan seorang yang setara, yang belum pernah dihadapi Kaisar Yuan selama jutaan tahun. Yun Ce berbicara, ekspresi dan nadanya diwarnai kabut yang tidak bisa ditebak. Aku tidak sedang bertanya pada Kaisar Yuan, melainkan Mosu. Udara, ruang, dan tatapan mereka membeku sekali lagi. Namun kali ini, tidak ada lagi tekanan ilahi tak terbatas yang menyusul. Keheningan itu begitu mendalam dan berkepanjangan, seolah waktu itu sendiri telah berhenti tanpa suara. Setelah waktu yang tidak diketahui, dunia yang beku itu seakan kembali hidup, namun waktu seolah mengalir mundur, kembali ke era kuno yang telah lama lenyap dalam tatapan mereka yang masih terkunci. Aku akan. Suaranya, jawabannya, seakan datang dari ruang dan waktu yang begitu jauh. Aku hanya takut. Bahkan kesempatan untuk melakukan apapun mungkin tidak akan pernah kumiliki. Dia menyebut dirinya sebagai aku, bukan kami. Senyum tipis tersungging di bibir Yun Ce. Ia sudah mendapatkan jawabannya, karena yang berdiri di hadapannya bukan lagi Kaisar Yuan yang agung, melainkan pria yang telah mengingat jati dirinya yang dulu, namanya yang dulu, Mosu. Yun Ce telah mempertimbangkan dan melatih postur dan kata-kata sempurna yang tepat untuk digunakan saat menghadapi Kaisar Yuan berkali-kali. Namun, fragmen ingatan terakhir dari Dewa Jahat Nisuan baru terungkap kepadanya saat tiba di Tanah Suci, menyebabkan semua usahanya sebelumnya runtuh. Pada saat itulah ia menyadari dengan sangat jelas bahwa ketika ia menghadapi Kaisar Yuan seorang diri, hanya ada satu postur dan sikap yang perlu dan bisa ia tunjukkan. Kesetaraan. Tidak ada pilihan lain. Namun, karena sudah berada di Tanah Suci dan bisa dipanggil kapan saja oleh Kaisar Yuan sendirian, ia tidak punya waktu untuk merancang dan berlatih bagaimana menyajikan sikap kesetaraan ini dengan sempurna. Jadi, dalam waktu yang sangat singkat itu, ia hanya bisa menerapkan lapisan demi lapisan sugesti mental pada dirinya sendiri. Aku memiliki urat nadi mendalam Dewa Jahat. Aku adalah penerus Nisuan. Karena itu, aku adalah Nisuan. Aku adalah Dewa Jahat. Di mata Nisuan, Mosu di masa lalu adalah seorang anak yang dipenuhi dengan kebingungan. Dan Mosu hari ini, tanpa gelar Kaisar Yuannya, bukankah hatinya justru dipenuhi dengan kebingungan yang lebih dalam dan lebih gelap? Dan untuk reuni, hari ini, ia merasakan kegembiraan, menatapnya sebagai seorang yang setara, merasakan nostalgia, kepedihan, dan keprihatinan. Ia kemudian memadatkan semua emosi yang kompleks ini, yang terlalu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, ke dalam tatapan yang ia arahkan padanya. Seperti yang kuduga. Jika itu dirimu, itulah jawabanmu. Di mata Yun Ce, Kaisar Yuan sebenarnya telah memberikan jawabannya sejak lama. Jika bukan karena hukuman menggerogoti kesengsaraan yang diberikan secara khusus oleh Kaisar Yuan, rintangan di hadapannya dan Caili tidak akan mudah disingkirkan begitu cepat, dan bahkan mengubah penghinaan dunia menjadi penghormatan. Kaisar Yuan ingin menyaksikan sendiri betapa dalamnya pengabdian Yun Ce kepada Hua Caili, untuk menilai apakah ia layak menjadi penerus dirinya. Suara Yun Ce perlahan melunak, dan dipenuhi emosi yang tak tertahankan. Mosu, akhirnya aku menemukanmu. Membawa satu-satunya keinginan terakhir guruku. Ekspresi Kaisar Yuan tetap tenang seperti biasa, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Yun Ce menyentuh emosinya, mengaduk-aduk lautan kesadarannya. Dan tidak seorang pun bisa membayangkan dampak dahsyat kata-kata terakhir Yun Ce terhadap jiwanya, menyebabkan retakan yang jelas muncul dalam ketidakpeduliannya yang abadi sebagai Kaisar Yuan. Gurumu. Di mana dia sekarang? Getaran sesaat memenuhi celah di antara kata-katanya. Senyum Yun Ce memudar saat ia merendahkan suaranya, 5 tahun yang lalu, guru. Telah pergi selamanya. Mosu menoleh ke samping dan perlahan mendongak. Setelah beberapa saat, ia bertanya lagi, kemana perginya gurumu selama ini? Dan kapan dia tiba? Lautan berkabut, jawab Yun Ce, lalu mendesah pelan. Dan baru pada hari kematiannya ia memberitahuku bahwa ia telah berada di lautan berkabut selama 670.000 tahun.
Pada saat itu, Kaisar Yuan, tidak, Mosu pada saat ini, yang tidak akan goyah sekalipun langit runtuh, merasakan tubuhnya bergetar sedikit halus, seolah getaran itu telah menghancurkan topeng yang telah ia pertahankan selama jutaan tahun. Jadi, itu benar-benar dia. Itu benar-benar dia. Gumamnya, menatap ke kejauhan. Ketenangannya perlahan memudar, suaranya dipenuhi kesedihan. Aku seharusnya tahu, aku seharusnya tahu. 670.000 tahun. Angka ini bukan karangan Yun Ce berdasarkan waktu jatuhnya Dewa Jahat. Angka itu berasal dari benih unsur Dewa Kilin. Sisa jiwa di atasnya dengan jelas menyatakan bahwa benih unsur itu jatuh ke dunia abis 670.000 tahun yang lalu. Dan seperti yang diduga, rentang waktu ini menggugah emosi Kaisar Yuan secara mendalam. Pikirannya kacau bagai pusaran saat ia berbicara, Linglung, 670.000 tahun yang lalu, aku kebetulan merasakan auranya. Aku sangat gembira, tetapi ketika aku menemukan sumbernya, itu hanyalah salah satu benih unsurnya, yang telah ditelan oleh Dewa Kilin dan menyatu dengan kristal jiwanya. Aku mencoba mencari selama ratusan tahun, tetapi tidak menemukan jejak auranya. Jadi, aku membawa Dewa Kilin itu ke sisiku untuk meredakan kerinduanku. Ia kemudian melakukan kesalahan besar, tetapi karena membawa auranya, aku tidak tega membunuhnya dan memilih untuk mengasingkannya. Kupikir itu hanya salah satu benih elemennya yang entah bagaimana jatuh ke dunia abis. Tapi ternyata, itu benar-benar dia. Itu benar-benar dia. Aku tidak pernah tahu. Bagaimana mungkin aku menyerah mencarinya begitu cepat? Yun Ce berkata dengan lembut, karena guru tidak ingin ditemukan olehmu. Satu-satunya pilihannya adalah tetap bersembunyi di lautan berkabut. Mengapa? Yun Ce menatap wajah Mosu, suaranya dipenuhi rasa sakit yang mendalam. Guru berkata, dia terlalu malu untuk menemuimu. Mosu terdiam sesaat, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Ia menatap kehampaan, suaranya yang tegang seakan melintasi ruang dan waktu. Kakak Nisuan, mengapa kamu harus seperti ini? Aku tidak pernah menyalahkanmu, dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Bahkan dengan konsekuensi hari ini, bisa dekat denganmu, menjadi saudara angkatmu, tetap merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Yun Ce diam-diam menenangkan detak jantungnya yang berdebar dan melanjutkan narasinya dengan lembut, guru berkata kepadaku bahwa setelah menyelesaikan semua urusannya di dunia lain, ia memilih untuk jatuh ke dalam jurang ketiadaan untuk menebus dosa-dosanya dan menemanimu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dunia di bawah jurang ketiadaan telah menjadi dunia baru, dan bahwa kamu masih hidup, dan dikenal sebagai Kaisar Yuan. Guru berkata beliau merindukan reuni denganmu, tetapi beliau punya terlalu banyak alasan untuk tidak bertemu denganmu. Selain rasa bersalahnya yang mendalam, beliau tidak bisa membiarkan dirinya ikut campur dalam hidupmu lagi, dan mengganggu jalan yang telah kamu tetapkan. Terlepas dari apakah pilihanmu benar atau salah, terlepas dari kemana jalan itu membawamu. Mosu terdiam sambil menatap lurus ke depan. Suaranya terdengar jauh tak berujung, Kakak Nisuan, kamu selalu begitu. Bebas dan tanpa beban. Suara Yun Ce segera menyusul, guru berkata beliau pernah menjadi orang yang paling bebas dan tak terkekang di dunia. Namun, dalam hal yang menyangkut dirimu, beliau membuat kesalahan yang tak termaafkan. Jika beliau memilih untuk menghentikanmu saat itu, alih-alih memanjakan dan menyemangatimu, kamu tidak akan dieksekusi di jurang ketiadaan oleh ayah dewamu sendiri, dan kamu tidak akan terjebak dalam jurang penderitaan ini hari ini. Kata-kata ini menunjukkan bahwa, gurunya, telah menceritakan banyak hal kepadanya tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Karena kesalahan besar inilah pula, hidup ayah dewamu berakhir sebelum waktunya, dan perang sengit meletus antara ras dewa dan ras iblis, yang menyebabkan berakhirnya era itu. Itulah sebabnya guru berkata bahwa beliau tidak lagi layak menyandang gelar Dewa Pencipta. Beliau mengganti namanya menjadi Dewa Jahat, dan mengasingkan diri dari dunia, menghabiskan sisa hidupnya terpenjara oleh rasa bersalah dan penyesalan hingga hari kematiannya. Mosu perlahan berbalik menghadap Yun Ce. Tatapannya pun sedikit berubah, tidak lagi tatapan merendahkan yang telah tertanam dalam dirinya selama jutaan tahun. Dia memberitahumu banyak hal, ya, dan dia juga menganugerahkan banyak hal kepadaku. Yun Ce mengangkat tangannya. Dengan jentikan jarinya, api, es, petir, dan angin berputar di telapak tangannya secara berurutan. Guru menganugerahkanku urat nadi mendalamnya, yang memungkinkanku untuk menyesuaikan diri dengan berbagai elemen. Dia juga memberiku kekuatan api Phoenix, api gagak emas, dan Phoenix es. Untuk memperkuat tubuhku, dia juga memberiku darah dan sumsum Dewa Naga. Sebagai mantan Dewa Penciptaan Elemen, warisan kuno ini yang tidak ada di abis, memang sepantasnya berasal dari Nisuan. Ia mengatupkan jari-jarinya, dan cahaya kuning yang layu, cahaya kilin, bersinar di telapak tangannya. Sebelum guru wafat, beliau membimbing saya untuk menemukan benih unsur yang hilang, membuat urat nadi saya yang awalnya tidak lengkap menjadi utuh kembali. Pantas saja alam rahasia itu runtuh secara tidak wajar, gumam Mosu. Jadi, itu karena ia melihat penerusnya dan kembali kepadanya dengan sukacita yang tak terbatas. Yun Ce mengubah gerakan tangannya lagi, dan bayangan pagoda yang memancarkan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Ini adalah jalan agung seni Buddha, yang guru ajarkan kepadaku untuk menempa tubuhku. Ketika aku telah mencapai tingkat penguasaan tertentu, guru memberitahuku bahwa seni suci ini diciptakan olehmu. Tidak,
Kata Mosu menyangkalnya, membuat Yun Ce terkejut. Separuhnya aku, separuhnya dia. Yun Ce. Ia menatap Yun Ce, matanya dipenuhi kenangan. Saat itu, aku menjelajahi banyak dunia bersamanya, menyaksikan berbagai makhluk dan melihat kebaikan dan kejahatan sejati. Suatu hari, aku mendapat pencerahan di bawah sebuah pagoda di dunia fana. Dan dialah yang membantu saya memahami pencerahan itu, yang membimbing saya untuk memahami karma kehidupan fana dan dao agung langit dan bumi. Bahkan rumus umum jalan agung seni Buddha pun diletakkan olehnya, yang mengarah ke 12 tahapan Buddha berikutnya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak diketahui Yun Ce. Awalnya ia berpikir bahwa karena jalan agung seni Buddha dapat diwariskan dari masa lampau hingga saat ini, wajar saja jika dewa jahat mengetahuinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah hasil karya bersama antara Nisuan dan Mosu. Namun, Nisuan yang memiliki tubuh dewa pencipta, tidak perlu mengolahnya. Keterlibatannya semata-mata hanya demi Mosu. Jadi begitu. Yun Ce mengangguk dengan emosi yang tulus kali ini, bukan pura-pura. Ketika kebenaran dari ranah yang ia tahu dicampur dengan kebohongan dari ranah yang tidak dia tahu, kebohongan itu pun menjadi kebenaran. Setiap kata yang keluar dari mulut Yun Ce tidak diragukan lagi bagaikan tarian di ujung pisau. Apakah dia memintamu untuk mencariku? Tanya Mosu. Tidak. Yun Ce menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Meskipun guru telah menyelamatkan hidupku, mengangkatku sebagai muridnya, dan memberiku semua yang kumiliki saat ini, beliau lebih dari sekali mengajarkanku bahwa hidupku hanya milikku. Aku harus mengikuti kata hatiku, tidak terkekang oleh dunia, dan tidak terikat atau terombang-ambing oleh keinginan siapapun. Jika aku bertemu denganmu, itu akan menjadi petunjuk takdir. Jika kita tidak bertemu, tidak perlu dipaksakan. Satu-satunya permintaan terakhirnya adalah jika aku bertemu denganmu, aku akan menceritakan semuanya tanpa ragu. Dengan begitu, mungkin kesepianmu akan sedikit berkurang. Aku tidak pernah menyangka asal-usulku adalah kerajaan dewa penenun mimpi, salah satu dari 6 kerajaan dewa. Dan karena asal-usul inilah, aku bertemu denganmu begitu cepat. Mungkin ini juga merupakan bentuk bimbingan dari kehendak surga, yang memungkinkanku untuk memenuhi keinginan terakhir guru lebih cepat. Tapi ngomong-ngomong, di hadapan Kaisar Yuan yang memandang rendah dunia, Yun Ce justru menyilangkan tangannya, tatapannya menyiratkan kemarahan yang menggoda dan setengah bercanda, pertemuan kita, pada akhirnya dipicu oleh Anda. Oh, Mosu tampak bingung. 100 tahun yang lalu, alasan aku menghilang dari inti wilayah kerajaan dewa penenun mimpi, meskipun berada di bawah perlindungan ketat, tanpa jejakku hidup atau mati, semua berkat giok ilahi pemecah kekosongan yang kamu berikan kepada kerajaan dewa penenun mimpi. Mosu. Giok ilahi pemecah kekosongan itu memindahkanku ke kedalaman lautan berkabut tanpa jejak. Jika aku tidak bertemu guru, aku pasti sudah terkikis oleh debu jurang hingga tak tersisa. Jadi, ia memiringkan kepalanya dan terkekeh, hal yang disebut takdir ini. Sungguh luar biasa, bukan? Selama bertahun-tahun di Abis, tidak seorang pun yang berani bersikap seperti itu di hadapan Kaisar Yuan, juga tak seorang pun pernah membuatnya merasakan emosi selain kesedihan, sejelas itu. Namun, pria yang ada di hadapannya ini, ekspresinya, matanya, cara bicaranya, semakin menyerupai kakak Nisuan dalam ingatannya, membuat gambaran masa lalu perlahan menumpuk di dalam hatinya. Ia akhirnya menggumamkan namanya, Yun Ce. Niat samar seperti awan, jiwa sejernih air. Memang, sebuah nama yang akan ia berikan. Yun Ce. Ia memanggil namanya lagi, diikuti dengan pernyataan yang menggetarkan langit, apakah kamu bersedia menjadi saudara angkat denganku? Yun Ce. Jantung Yun Ce hampir melompat keluar, dan kata-kata panik nyaris keluar secara refleks. Namun dalam sekejap, ia menurunkan lengannya, dan kedua matanya berbinar-binar. Senyum mengembang di wajahnya saat ia berteriak, baiklah. Mosu tertegun. Kemudian, ia tertawa. Hahaha. Hahaha. Tawanya diikuti oleh suara gemuruh yang lebih keras lagi. Dalam persepsi dunia, Kaisar Yuan nyaris tanpa emosi. Senyum tipis yang langka itu tidak pernah menunjukkan sedikit pun fluktuasi perasaannya. Baik Satria Abis maupun para Dewa Agung belum pernah melihat Kaisar Yuan seperti ini. Seperti yang diharapkan dari penerus kakak Nisuan. Benar-benar penerus kakak Nisuan, hahaha. Jika itu orang lain, dia pasti akan ketakutan, canggung, dan bingung. Mereka akan peduli pada status, senioritas, ras, dan pangkat. Hanya kakak Nisuan. Hanya penerus kakak Nisuan. Ia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak ia bisa begitu bebas mengungkapkan suka dan duka di hadapan orang lain. Tanpa disadari, pandangannya mengabur, seolah-olah ia kembali melihat pemandangan dari masa lalu, mendengar suara dari masa lalu itu. Pelajaran pertamaku begini, kamu tidak perlu mengakuiku sebagai gurumu, dan jangan panggil aku senior lagi. Panggil saja aku kakak. Apa? Tidak, aku tidak bisa, aku sama sekali tidak bisa. Apa? Ini baru hal pertama, dan kamu sudah tidak patuh. Tidak, aku tidak berani. Tapi ada aturan antara yang tua dan yang muda, perbedaan antara yang terhormat dan yang rendah hati. Kaulah yang paling kuhormati. Bagaimana mungkin aku memanggilmu dengan gelar yang tidak sopan seperti itu? Apa pentingnya senioritas dan status?
Jika kamu bahkan tidak mau melepaskan belenggu, senioritas, bahkan jika kamu di sisiku, apa bedanya dengan sebelumnya? Kamu harus pergi. Kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Kakak. Nah, begitu. Mulai hari ini, kamu dan aku akan menjelajahi dunia bersama sebagai saudara. Kita bisa mengobrol tentang apa saja, bebas dan gembira. Semua gelar, senior, dan guru, itu hanya membuatku bosan. Pada saat ini, di dalam mata Mosu, Yun Ce benar-benar tampak seperti bayangan Nisuan. Bab 2156, Jantung Berdebar Kencang. Melihat Mosu tertawa lepas tanpa menunjukkan martabatnya sebagai seorang Kaisar Yuan, Yun Ce pun ikut tertawa, hahaha. Menjadi saudara angkat Kaisar Yuan yang agung, ini adalah keberuntungan terbesar yang bahkan tidak berani diimpikan oleh siapapun. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Sambil tertawa, ia diam-diam menenangkan gelombang yang bergejolak di lautan jiwanya. Usulan Mosu yang tiba-tiba tentang bersaudara angkat itu terdiri dari 5 bagian ketulusan, dan 5 bagian penyelidikan. Jika reaksinya lebih lambat sedikit saja tadi, dan ia melontarkan kata-kata penolakan, hasilnya pasti akan sangat berbeda. Sejauh mana ia mencerminkan Nisuan menentukan seberapa besar bobot yang ia miliki di mata Mosu. Di lautan jiwanya yang perlahan tenang, suara Lisu bergema, kamu telah mengarang begitu banyak kebohongan besar. Tahukah kamu bahwa orang di hadapanmu dapat menghancurkanmu dalam sekejap? Jika satu saja kebohongan ini terbongkar, konsekuensinya bisa jadi kutukan abadi. Karena itu, pada saat ini, Yun Ce bahkan sempat menjawabnya, apa yang kukatakan adalah kebohongan yang tidak mungkin untuk terbongkar. Saat itu, ketika aku jatuh ke dalam abis, Permaisuri Iblis pernah berkata bahwa keuntungan terbesarku di abis adalah kesenjangan informasi. Tentu saja, saya harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Pada hal-hal yang ia ketahui atau mungkin ketahui, aku hanya memberinya kebenaran. Dan pada hal-hal yang aku yakin ia tidak mungkin mengetahuinya, itulah kebohongan yang kubuat untuknya. Oh tidak, itulah kognisi yang kuberikan padanya. Lisu berkata, dia adalah Mosu, dan juga Kaisar Yuan. Dia memiliki pengetahuan terluas dan persepsi spiritual terkuat di abis. Kalian baru saja bertemu hari ini, jadi mengapa dia begitu mudah mempercayaimu, bahkan ingin menjadi saudara angkat denganmu? Aku tidak mengerti. Yun Ce menjawab perlahan, alasan terkecil adalah karena dia adalah Kaisar Yuan. Tidak ada yang berani berbohong di hadapannya. Alasan kedua adalah karena ia tidak pernah kekurangan orang-orang yang menatapnya dari bawah, tetapi ia paling kekurangan orang yang setara dengannya. Dia adalah putra Dewa Pencipta, dan aku adalah penerus Dewa Pencipta, sekaligus penerus kakak tertuanya yang paling ia hormati. Akulah satu-satunya di dunia ini yang layak menjadi setara dengannya. Dan kesetaraan ini, mungkin lebih ia dambakan daripada siapapun di dunia ini, sehingga membuatnya lebih bersedia untuk percaya. Dan alasan terbesarnya, aku akan membiarkan dia menjawabmu secara pribadi. Li Su. Yun Ce menahan senyumnya, dan berbicara dengan ekspresi yang tampak serius, sebelum kita menjadi saudara angkat, ada sesuatu yang sangat ingin ku ketahui. Kamu adalah Kaisar Yuan tertinggi, yang memandang seluruh sejarah abis dari atas, kamu pasti telah menyaksikan banyak kebenaran dan kepalsuan, baik dan jahat. Namun aku, seorang pangeran dari kerajaan dewa, akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuanku, cukup untuk disebut hina. Apakah kamu tidak takut bahwa aku dipenuhi dengan niat jahat? Contohnya, tidakkah kamu takut bahwa aku mungkin mengandalkan berkah guruku, dan memanfaatkan rasa sayangmu terhadap guruku, dan sengaja mendekatimu untuk meminjam kekuatan harimau, demi menindas pria maupun wanita, lalu menyebabkan kekacauan di seluruh dunia? Mosu menatap Yun Ce, tatapannya yang tenang kini menjadi lebih sejajar dengannya, orang yang dipilih dan dipercayakan segalanya oleh kakak Nisuan, aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Karena kamu dan aku bersaudara, jika kamu ingin meminjam pengaruhku, tentu saja aku akan senang. Kata-katanya tenang dan tulus. Di lautan jiwanya, suara Yun Ce terdengar jauh lebih rileks dari sebelumnya, lihat, itulah jawabannya. Mengingat tingkat keberadaannya, dia tidak takut pada niat siapapun, karena tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya kehilangan apapun. Tapi dia, lebih dari siapapun di dunia ini, membutuhkan seseorang yang setara. Kesepian yang tak berujung dan mengerikan seperti itu, Yun Ce hanya bertahan beberapa tahun saja, sementara Mosu telah menanggungnya selama jutaan tahun. Karena itu, ia tahu betul apa yang paling dirindukan Mosu dalam jutaan tahun kesendirian itu. Meskipun, ketika Mosu mengucapkan kata-kata, saudara angkat, ia memang terkejut. Mungkin ia telah meremehkan perasaan Mosu terhadap Nisuan, atau mungkin ia telah meremehkan kesepian mengerikan yang telah dialami Mosu selama jutaan tahun. Li Su terdiam cukup lama, lalu diam-diam memperoleh sedikit lebih banyak pemahaman tentang emosi manusia. Menghadapi tatapan Mosu, Yun Ce tersenyum lagi, lebih tulus dari sebelumnya, bagus. Dengan kata-katamu itu, kamu akan menjadi kakak Mosuku selamanya. Kurasa jika guru bisa melihat pemandangan ini, beliau juga akan sangat lega. Fragmen-fragmen ingatan Nisuan dengan jelas mencerminkan sikap, gerak tubuh, dan cara bicaranya. Sugesti diri dalam jiwanya bahwa ia adalah Nisuan, serta kata-kata dan tindakannya, semakin menampilkan bayangan Nisuan yang lebih alami. Bagus, Yun Ce. Ia memanggil namanya lagi, tetapi kali ini, jelas mengandung emosi manusia.
Ia mengangkat lengannya, namun ketika baru setengah terangkat, gerakannya terasa kaku sejenak. Itu adalah rasa canggung yang muncul dari kesendirian tanpa akhir. Yun Ce mengulurkan tangannya ke depan dan menggenggam lengannya yang terulur, kelima jarinya melingkari lengannya, kakak Mosu. Telapak tangan Mosu akhirnya menggenggam lengan Yun Ce. Lengan dan aura mereka terjalin mulus, saling memberi janji untuk saling mendukung. Yun Ce, aku sangat bahagia, sungguh sangat bahagia. Aku juga. Yun Ce berkata dengan sungguh-sungguh, awalnya, kupikir wajahku tidak tertandingi di dunia ini, yang membuat semua pria iri. Tiba-tiba melihat seseorang yang melampauiku 3 poin sungguh tidak mengenakan. Tapi jika orang ini adalah kakakku, maka itu tidak masalah. Mosu menurunkan lengannya dan tersenyum, penampilan kakak Nisuan pernah dipuji sebagai yang terbaik di seluruh dunia, tak tertandingi oleh siapapun. Ia sering mengagumi dirinya sendiri karenanya. Namun sayangnya, penampilannya dapat memikat semua pria dan wanita di dunia, tetapi itu sendiri tidak dapat membuat senior Li Su yang ia kagumi meliriknya. Aku bertanya-tanya apakah pada akhirnya dia mendapatkan keinginannya. Li Su. Yun Ce tentu tidak akan menyebutkan bahwa Nisuan telah lama mengalihkan perhatiannya kepada Jie Yuan, atau mengatakan bahwa dorongan Nisuan yang berulang kali agar ia terikat oleh cinta terlarang antara dewa dan iblis sebenarnya menyembunyikan sedikit keegoisan. Karena ini pasti akan menghancurkan filter, pengabdian tak tergoyahkan, Mosu kepada Nisuan. Dewa pencipta kehidupan, Li Su. Yun Ce menyebut namanya pelan, lalu berkata dengan lembut, guru sesekali menyebutnya, tetapi tidak pernah berbicara secara mendalam, mungkin karena penyesalan yang masih tersisa. Namun, dia mengangkat tangannya, dan cahaya putih suci dan sakral segera bersinar dari telapak tangannya, dipenuhi dengan aura kehidupan yang kaya dan murni. Cahaya putih terpantul di mata Mosu, dan ia langsung mengenalinya, keajaiban ilahi kehidupan. Memang, karena kakak Nisuan telah menemukan penerus, ia tentu tidak tega membiarkan seni dewa penciptaan milik senior Li Su lenyap dari dunia. Fragmen ingatan Nisuan dengan jelas menyebutkan bahwa para dewa pencipta tidak merahasiakan seni dewa pencipta mereka satu sama lain. Sama seperti Nisuan, yang hanya membutuhkan 400 tahun untuk mengolah 99 pedang penghancur surga milik Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe, sehingga membuat Moe berutang taruhan kepadanya. Taruhan inilah yang memungkinkan Honger dan Yuer bertahan hingga hari ini. Meskipun keajaiban ilahi kehidupan adalah seni dewa penciptaan, seni ini milik dewa pencipta kehidupan dan mewujudkan welas asih serta cinta universal. Tingkat kesulitan kultivasinya jauh lebih rendah daripada seni mendalam biasa, tetapi memiliki prasyarat yang sangat ketat, hati suci dan energi mendalam cahaya. Oleh karena itu, ia cukup yakin bahwa Nisuan pasti mengetahuinya, dan bahkan mungkin telah mencoba mengembangkan keajaiban ilahi kehidupan. Dan memang demikian. Mosu bahkan bercerita tentang masa lalu yang tidak diketahui Yun Ce, kakak Nisuan pernah mencoba mengolah keajaiban ilahi kehidupan, berharap bisa memikat hati senior Li Su, tetapi dia tidak pernah berhasil. Aku tidak pernah menyangka keajaiban itu akan berhasil memancarkan energi mendalam cahaya di tanganmu. Aku membayangkan dia pasti setengah mendesah, setengah lega saat itu. Yun Ce, benar juga. Menghadapi energi mendalam cahaya yang ditunjukkan Yun Ce, reaksi Mosu sangat tenang. Mungkin hanya pada saat cahaya itu bersinar, ada kejutan yang sekilas dan sangat kecil. Lagi pula, di dunia abis, energi mendalam cahaya tidak pernah lahir. Dan ketenangannya benar-benar melampaui harapan Yun Ce. Dia bisa dengan tenang melihat kemunculan energi mendalam cahaya, tapi kenapa? Dia begitu acuh tak acuh terhadap keajaiban ilahi kehidupan. Tanpa sedikit pun kegembiraan atau harapan. Kenapa? Kamu? Kenapa kamu secara sukarela menunjukkan energi cahayamu yang mendalam? Tanya Li Su bingung. Yun Ce menenangkan pikirannya, lalu setelah beberapa saat, ia menjawab, kamu pasti ingat bahwa di lautan berkabut dulu, demi mendapatkan kepercayaan Hua Qinying secepat mungkin, aku sengaja menunjukkan energi cahayaku yang mendalam padanya. Jadi, ini bukan lagi rahasia mutlak. Dan mengungkapkannya secara sukarela tentu jauh lebih baik daripada dia mengetahuinya dari tempat lain. Lagi pula, salah satu tujuan terbesarku bertemu dengannya di Tanah Suci adalah untuk memberitahunya bahwa aku memiliki keajaiban ilahi kehidupan. Hanya saja reaksinya terlalu aneh, benar-benar di luar dugaanku. Li Su kurang lebih mengerti di mana letak keanehan itu. Orang yang tenggelam akan berusaha meraih sedotan apapun yang terlihat. Apalagi keajaiban kehidupan ilahi, yang memiliki kemampuan penyembuhan terkuat di dunia. Kecuali, kamu bertanya-tanya. Suara Mosu terdengar perlahan, mengapa aku acuh tak acuh terhadap keajaiban kehidupan ilahi yang kamu tunjukkan? Ya, Yun Ce mengakui dengan jujur. Guru telah menceritakan banyak hal tentangmu kepadaku. Jadi, aku tahu identitasmu sebelumnya, alasanmu datang ke dunia abis, dan Putri Pan Ming yang menyebabkan perubahan drastis dalam takdirmu. Pan Xiaodai. Menyebut nama itu di hadapan Mosu, ia jelas melihat riak kesedihan di matanya. Mosu terdiam. Sudah terlalu lama ia tidak mendengar nama itu yang terukir di setiap sudut jiwanya, keluar dari mulut orang lain. Yun Ce melembutkan suaranya, apakah dia? Baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Mosu menjawab tanpa ragu sedikit pun. Dia hanya tertidur, tidur sangat nyenyak, sangat lama. Selama bertahun-tahun, aku telah mencari cara untuk membangunkannya.
Tapi cara itu bukanlah keajaiban kehidupan ilahi. Jiwa Yun Ce tiba-tiba terasa berat, seakan tenggelam dalam lautan dalam yang tak berujung, dipenuhi kesedihan mendalam dan kehancuran yang mengerikan. Jika itu kakak Mosu, bagaimanapun kamu pasti akan berhasil. Dia secara rasional mengubah topik, guru juga memberitahuku banyak hal lain tentangmu, seperti ayah dewamu dan ras dewamu. Tidak perlu membicarakannya padaku. Mosu memberi Yun Ce jawaban yang akan mengejutkan siapapun. Dan dari awal hingga akhir, Mosu tidak pernah bertanya satu pertanyaan pun kepada Yun Ce tentang masa lalu yang tidak diketahuinya, atau rahasia apapun yang mungkin hanya diketahui Nisuan. Yun Ce berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu masih membenci ayah dewamu? Tidak ada kebencian. Jawaban itu datang tanpa keraguan, tanpa perubahan emosi atau tatapan. Dia punya pendirian dan pilihannya, sedangkan aku punya takdir dan keputusanku. Ini bukan soal benar atau salah, bukan soal benci atau tidak benci, hanya saja. Semua itu sudah tidak penting lagi. Aku yang sekarang hampir tidak bisa mengingat penampilannya. Kata-katanya setenang lautan purba yang tidak bergelombang, seolah mengatakan sesuatu yang tidak relevan tentang orang lain. Akhir hidup Nisuan adalah penyesalan, akhir hidup Moe adalah kehancuran jiwa. Moe telah menjalani misinya, nama sucinya, dan ras sucinya, tetapi ia justru mengecewakan Mosu. Karena itu, Mosu berhak membencinya. Namun, yang ia tunjukkan adalah ketenangan yang begitu luar biasa, begitu tenang hingga ia hampir lupa. Dan yang dengan tenang ia abaikan dan lupakan lebih dari sekadar ayahnya. Dia tidak bertanya tentang Moe, tidak bertanya tentang perubahan ras dewanya setelah jatuh ke abis, dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia menundukkan pandangannya dan tersenyum pada Yun Ce, hari ini, semua kerajaan hadir. Aku akan mengumumkan persaudaraan kita ke seluruh tanah suci dan kepada semua kerajaan. Mulai sekarang. Ah, tidak, tidak, tidak. Yun Ce tampak terkejut, sambil melambaikan tangannya dengan panik, sama sekali tidak. Mengapa? Mosu tersenyum tipis. Itu jelas. Yun Ce merentangkan tangannya, ekspresinya sedikit berlebihan, jika dunia tahu aku adalah saudara Kaisar Yuan, semua orang akan menghormati dan takut padaku. Sekalipun mereka membenci atau meremehkanku di dalam hati, mereka akan tetap hormat di permukaan. Apapun yang kuinginkan akan mudah kucapai. Sekalipun itu milik orang lain, sekilas pandang saja akan membuat mereka patuh memberikannya. Untuk mencapai tujuan apapun, apalagi usaha, aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Tidak terhitung banyaknya orang akan berebut untuk melakukannya demi menyenangkanku. Dalam kondisi seperti itu, hidup tidak akan punya musuh, tidak ada tantangan atau motivasi, tidak ada teman sejati atau emosi yang murni dan tulus. Betapa konyolnya, betapa membosankannya hidup seperti itu. Membayangkannya saja sudah menakutkan. Tatapan Kaisar Yuan tampak sedikit lebih dalam, jawaban yang sudah kuduga. Jika kamu langsung setuju, aku akan menganggapnya aneh. Kamu dan kakak Nisuan benar-benar terlalu mirip. Yun Ce melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak bisa mengingat masa laluku di penenun mimpi. Bayangan pertama dalam ingatanku adalah guru. Hidupku, temperamenku, kognisiku, bahkan urat nadi mendalamku semuanya dibentuk oleh guru, jadi wajar saja jika mirip. Dia melirik ke samping, seolah-olah tertarik, meskipun aku sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi, bila mengesampingkan alasan pribadiku, sebagai Kaisar Yuan, keputusanmu tadi benar-benar terlalu terburu-buru, begitu terburu-buru sehingga bahkan seorang anak kecil pun akan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Mengapa? Mosu bertanya. Lebih jelas lagi. Yun Ce berkata perlahan, dunia abis ini telah dirintis dan dikembangkan olehmu selama jutaan tahun, dengan segala upayamu yang sungguh-sungguh, hingga mencapai kemakmurannya saat ini. Jika kamu mengumumkan persaudaraan angkat kita kepada dunia, tes. Ia menggelengkan kepala, matanya berkilat aneh seolah membayangkan sesuatu. Kalau begitu, statusku di mata dunia, meskipun tidak setara denganmu, tidak akan jauh berbeda. Kalau begitu, seandainya aku punya sedikit saja niat jahat, aku bisa dengan mudah mengacaukan dunia abis yang damai dan seimbang ini, menyebabkan kekacauan besar. Saat itu tiba, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Hal seperti itu, bahkan raja dari kerajaan kecil paling terpencil di tanah kelahiran tingkat terendah sekalipun, sama sekali tidak akan melakukannya. Yun Ce mengucapkan kata-kata ini dengan nada setengah bercanda, setengah menggoda, sehingga memperdalam citranya sebagai penerus Nisuan yang liar dan tak terkendali. Mosu menatapnya dan berkata dengan tenang, kalau kamu suka, apalagi menimbulkan kekacauan, apa salahnya memusnahkan seluruh dunia abis ini. Yun Ce tiba-tiba mendongak, menatap mata yang sama tenangnya. Keterkejutan dalam tatapannya sama sekali tidak dibuat-buat. Atau, jika kamu menyukai dunia ini, maka hanya dengan satu kata darimu, aku akan menyerahkan gelar Kaisar Yuan kepadamu. Yun Ce membuka mulutnya, lalu tiba-tiba tertawa pelan, hahaha, kamu, Kaisar Yuan, ternyata bisa bercanda tentang nasib abis seperti ini. Jika sampai terdengar orang lain, aku khawatir semua ksatria abis mungkin akan menjatuhkan rahang mereka. Tatapan Mosu tetap tulus tanpa celah, aku tidak bercanda. Karena kamu memanggilku kakak Mosu, maka semua yang kumiliki dapat kuberikan kepadamu, termasuk tanah suci, termasuk dunia ini. Yun Ce menatap tajam ke mata Mosu, mencoba mencari jejak kebohongan atau candaan.
Namun, semua yang ia tampilkan semurni dan sesempurna aura di sekitarnya. Dan ketika ia mengucapkan kata-kata yang menggemparkan dunia itu, tidak ada sedikit pun riak di aura sekitarnya. Kenapa? Selama kesendiriannya bersama Kaisar Yuan, ia selalu berhasil mengendalikan ritme dan mengarahkan emosi Mosu, dan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tidak, hasil dari bersaudara angkat sebenarnya jauh melampaui harapannya. Namun saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia mungkin belum benar-benar melihat orang di hadapannya. Menghadapi tatapan curiga dan keheranannya, Mosu perlahan menutup matanya, lalu berbalik, Yun Ce, ikutlah denganku ke suatu tempat. Ia tidak melangkah, hanya melambaikan tangan. Seketika, dunia di depan mereka terdistorsi dan runtuh, memperlihatkan ruang berbeda seluruhnya. Yun Ce maju dan berdiri berdampingan dengan Mosu, memandang pemandangan itu dengan terkejut. Ini adalah penghalang transparan, 10 kaki panjangnya dan selebar 10 kaki, dipenuhi arus destruktif yang kacau. Dan di tengah penghalang ini, penghalang kecil lain melayang dengan tenang. Penghalang kecil itu berbentuk bola biasa, hanya seukuran kepalan tangan, tetapi tidak transparan. Sebaliknya, warnanya abu-abu merah tua, sehingga mustahil untuk melihat apapun di dalamnya. Tatapan Mosu tertuju pada penghalang berbentuk bola itu, dan ia berkata dengan lembut, "Aku adalah putra Dewa Pencipta. Dalam darahku, mengalir jejak kekuatan penciptaan. Namun, kekuatan penciptaan yang sangat kecil ini masih jauh dari cukup bagiku untuk menciptakan planet dan kehidupan seperti Dewa Pencipta sejati. Dan pada tahun ke-99.000 setelah jatuh ke dunia ini, aku tiba-tiba mampu menggunakan jejak kekuatan penciptaan ini. Jadi, aku menggunakan kekuatan ini, menghabiskan 90.000 tahun untuk berhasil menciptakan sebuah planet kecil. Itulah bola abu-abu merah itu. Planet ini, yang kuciptakan dengan tanganku sendiri, kuberi nama Surga Seberang." Hati Yun Ce sedikit tergerak. Surga, Eden, tempat tidur bayi. Ia merenung sejenak. Mosu menatap surga seberang ciptaannya. Suaranya perlahan menjadi halus, putra Dewa Pencipta pada dasarnya bukanlah Dewa Pencipta. Mampu menggunakan jejak-jejak kecil kekuatan penciptaan ini saja sudah merupakan kejutan besar. Planet kecil yang kuciptakan ini, aku hanya bisa menganugerahkan padanya hukum-hukum keberadaan yang paling mendasar, dan esensi kehidupan yang paling mendasar. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ia secara bertahap menyempurnakan hukum-hukumnya sendiri, dan kemudian melahirkan kehidupan pertamanya. Mata Yun Ce menunjukkan rasa takjub. Kemudian, kehidupan berkembang sesuai naluri, bereproduksi, berevolusi, berkembang biak lagi, berevolusi lagi. Maka, muncullah ras-ras, komunitas, dan kemudian, bangsa, benua-benua merdeka. Dan kemudian, mereka mulai menjelajahi dunia yang lebih luas. Jadi, dalam kognisi mereka, muncullah medan bintang, dan alam semesta. Alis Yun Ce berkerut, rasa takjubnya berubah menjadi keterkejutan yang mendalam. Mosu melanjutkan, kehidupan berkembang biak dan berevolusi, dan hukum-hukum dunia juga berubah. Secara bertahap, unsur-unsur dan kekuatan muncul. Dan kekuatan, di bawah kebijaksanaan kehidupan, juga terus berevolusi. Secara bertahap, terdapat perbedaan yang semakin jelas dan besar dalam kekuatan, status, dan tingkatan di antara berbagai bentuk kehidupan. Akhirnya, individu terkuat di dunia itu menjelajahi batas dunia. Mereka mulai mencoba menembus batas-batas tersebut dengan kekuatan dahsyat, berulang kali, dari generasi ke generasi. Akhirnya, hingga 30.000 tahun yang lalu, satu bentuk kehidupan berhasil menembus batas dunia. Namun yang menyambutnya adalah aura kehancuran yang tak tertahankan. Ia hanya bisa mundur. Dan celah di dunia yang ia buka tertutup seketika. Badai mulai berkecamuk dalam hati Yun Ce. Mosu mengalihkan pandangannya dan menatap mata Yun Ce, bukankah batas dunia itu sangat mirip dengan dinding primal chaos? Dan bukankah aura penghancur yang mencegah mereka meninggalkan dunia itu sangat mirip dengan badai penghancur di luar tembok primal chaos? Yun Ce terdiam cukup lama. Orang yang mampu menembus batas dunia tak diragukan lagi adalah pakar tertinggi di dunia itu. Ia menganggap langit dan bumi berada di bawah kakinya, dan semua makhluk hanya pantas bersujud kepadanya. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa keberadaannya, di mata kita, tidak lebih dari seekor semut kecil. Kita bisa, hanya dengan jentikan jari memusnahkannya dan dunia yang dihuninya. Mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Kalau begitu, dia bertanya, apakah kita juga berada di dunia seperti itu? Apakah dunia kita hanyalah surga seberang, milik orang lain? Apakah yang kita anggap sebagai kekuatan dan kemuliaan hanyalah serangga yang bisa diamati dan dimainkan orang lain? Atau mungkin, kita bahkan tidak terhitung sebagai keberadaan nyata. Mungkinkah kita hanyalah ilusi yang dibangun oleh makhluk tingkat tinggi? Sebuah mimpi. Kata-kata dalam sebuah buku. Atau mungkin, sebuah pemikiran ilahi yang bisa menghilang kapan saja. Yun Ce membuka mulutnya, tetapi tidak sepatah kata pun terucap. Kata-kata mengerikan itu belum pernah ia dengar, apalagi bayangkan, terlalu berat dan terlalu di luar imajinasinya. Merasakan jiwa Yun Ce yang bergetar hebat, dia tersenyum, jadi, apakah kamu mengerti? Ketika kognisi seseorang lebih tinggi, dan ia berada di tempat yang lebih tinggi, ia justru akan menemukan bahwa eksistensi dirinya sendiri, dan eksistensi dunia, begitu kecil.
Begitu kecilnya sehingga apa yang dulu dianggap sebagai ciptaan yang luas hanyalah segenggam debu yang layu. Begitu kecilnya sehingga kehidupan hampir tidak dapat menampung satu hal. Segala sesuatu yang lain, status, kekuasaan, ketenaran, hasrat, keluhan, semuanya hanyalah ilusi yang tidak berarti. Jadi, Yun Ce akhirnya berbicara, meskipun dengan susah payah, kamu yang sekarang, hidupmu hanya mengakomodasi satu hal dalam hidupmu, dan hak lainnya, tidak ada artinya. Dulu begitu. Mosu mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Yun Ce, bagiku, kemunculanmu adalah kejutan besar. Jadi, selama sisa hidupku, selain satu hal itu, aku sekarang punya seorang saudara laki-laki. Ia menepuk bahunya pelan, lalu menurunkan tangannya. Dulu, aku sangat iri pada sifat kakak Nisuan yang bebas dan riang. Sekarang, aku juga iri pada semangatmu yang liar dan tidak terikat. Tapi aku ditakdirkan untuk tidak bisa seperti itu. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak punya tenaga, apalagi kualifikasi. Senyum tersungging di wajahnya, tetapi apa yang ia katakan sungguh memilukan, bertemu denganmu telah menambahkan seseorang ke dunia ini yang dapat kupercayai, dan memungkinkanku untuk tertawa lepas. Bagiku, itu sudah merupakan sebuah kemewahan yang hampir melanggar batas. Jauh di dalam lautan jiwa, bisikan lembut Li Su terdengar, jantungmu berdetak sangat kencang. Yun Ce menghembuskan napas pelan, perlahan menekan berbagai emosi kacau dalam hatinya. Dia tidak berusaha membujuk, melainkan mengangguk perlahan, saya mengerti. Kamu menuruti kemauan saya, dan tentu saja saya menghormati semua pilihan kakak. Bibirnya bergerak, dan ia tersenyum lagi, saat aku di puncak awan Eden, aku merasa aneh kamu tidak pernah menyebut, Kaisar Kabut, yang telah menyebabkan kehebohan, mengguncang hati banyak orang dengan rumor hanya dalam beberapa tahun. Ternyata kamu sama sekali tidak peduli. Di bawah tatapan Yun Ce yang tiba-tiba membeku, senyum Mosu perlahan memudar. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Apa yang dikatakan Kaisar Kabut bukanlah rumor. Seluruh tali jiwa Yun Ce menegang bersamaan. Tunggu, apa yang dia katakan? Sama sekali tidak terkejut dengan keterkejutan Yun Ce, ia perlahan berkata, meskipun namaku Kaisar Yuan, aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan debu jurang. Kaisar Kabutlah yang memungkinkan debu jurang dunia ini berkumpul, membentuk lautan berkabut, sehingga meninggalkan banyak tanah kelahiran. Kaisar Kabut jugalah yang menjaga binatang jurang dan hantu jurang yang tak berjiwa di dalam lautan berkabut, mencegah mereka menyerbu tanah kelahiran. Demikianlah, dunia abis seperti sekarang ini tercipta. Karena itu, tidak satu pun kata-kata mereka yang merupakan kebohongan. Jika diamati lebih dekat sekarang, orang akan melihat pupil mata Yun Ce sedikit mengecil. Mosu menatap lurus ke depan dan melanjutkan bisikannya yang tenang, saat itu, Kaisar Kabut dan aku telah berjanji satu sama lain. Dan kemarahan mereka saat ini mungkin karena arah tujuanku telah menyimpang dari harapan mereka. Tapi, itu tidak penting lagi.